nampak di layar? Di layar udah nampak itu? Yang cewek cantik ini Ustaz. Ya iyalah. Nampak Ustaz. Biar semangat untuk berinvestasi ya. Cari yang anu ya Mas ya. Cari istri itu yang suka investasi ya. Siap Ustaz, pasti Ustaz. Investasi dengan amal solehah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, adik-adikku, anak-anakku, kita masuk pada pembelajaran yang pertama ya. Kemarin sudah disampaikan pada pelajaran hari ini, yaitu tentang bab investasi. Investasi ada 9 poin. Yang pertama menjelaskan definisinya, yang kedua tujuannya, yang ketiga faktor-faktor utama, yang keempat hubungan trade off antara risiko dan returnnya, yang kelima menjelaskan cara melakukan investasi secara langsung dan tidak langsung, yang keenam menjelaskan aset-aset yang dapat dibeli untuk investasi, yang ketujuh menjelaskan macam-macam aset pasar uang, yang kedelapan menjelaskan macam-macam aset pasar modal, dan yang kesembilan menjelaskan macam-macam aset pasar turunan ya. Kemudian kita masuk pada yang pertama, yaitu pemahaman investasi. Tuh, sudah disenyumin, masa enggak semangat ya. Nah, mana itu Mbak Lisa? Mbak Lisa, Mbak Yusliawati, Mbak Habibah, tolong kameranya dibuka ya. Udah semangat Mas Rosad, udah semangat ya, udah dikasih senyum gitu sama Mas Rohmat ya. Oke, kita masuk dalam pembelajaran yang pertama. Tunggu telepon ya, tunggu telepon Mas, tunggu telepon ya. Tunggu telepon. Dalam kegiatan belajar ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan investasi, mengapa investasi itu penting dilakukan, bagaimana keputusan investasi itu diambil, serta bagaimana cara melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, ditunggu teleponnya ya. Oke. Yang pertama, definisi investasi. Ya. Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman dana atau modal pada suatu aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Ya. Jadi jangan berinvestasi pada tempat yang tidak jelas. Ya. Termasuk apa itu istri yang solehah, itu investasi Mas, karena dia akan membawa keuntungan di masa yang akan datang ya. Karena madrasah yang pertama dan utama bagi anak-anak kita adalah istri yang solehah ya. Ya Mbak Lisa ya, sudah belum Mbak Lisa? Sudah ya? Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Berapa bulan? Belum? Ustaz? Kurang jelas Ustaz. Oh. Yang kedua, investasi pada dasarnya dilakukan karena nilai uang akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu akibat inflasi bisa ya. Sekarang harga emas naik atau turun? Harga emas itu
naik Ustaz. Naik toh. Nah, kalau begitu, ayo kita sama-sama berinvestasi emas. Ya, bagi yang punya uang, ya, bagi yang punya modal. Yang nggak punya uang, nggak punya modal, ya siap-siap ngaplu. Ya. Investasi emas dulu harganya 600 ribu, ya. Sekarang harganya 3 juta. Jadi kalau kalian punya emas 1 gram, dulu belinya 600 ribu, dijual sekarang, untung berapa itu? Ya. Untung 2.400.000 per gramnya. Kalau kalian punya emas 1 kilogram, wah, jadi miliarder ya. Oke. Yang ketiga, investasi juga dapat diartikan sebagai komitmen sejumlah dana pada saat ini untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan tingkat risiko tertentu. Ya. Ada yang diinvestasikan di bank, namanya deposito. Ya. Pernah belajar deposito? Apa itu deposito? Ada yang juga menanam modal berupa kepemilikan saham di sebuah perusahaan. Apa namanya? Mendapatkan apa setiap tahun kalau kita berinvestasi berupa saham di sebuah perusahaan? Kita setiap tahun mendapatkan apa? Suaranya hilang Ustaz. SHU atau apa Ustaz? Enggak salah. Sisa hasil usaha atau apa ini? Iya. Apa yang kita dapatkan setiap tahun dari investasi kita berupa kepemilikan saham. Apa namanya? Ditutup anu. Apa namanya? Ahli ekonomi ini? Apa itu namanya? Ekonomi syariah atau manajemen bisnis syariah ini? Apa namanya? Ya kita harus punya saham. Akhirnya pembagian keuntungan setiap tahun. Apa namanya? Mendapatkan apa namanya? Dividen. Dividen, ya. Berarti nggak pernah invest saham, ya. Semoga kita dikaya rayakan oleh Allah, kaya dermawan, ya. Amin. Kemudian apa sih pentingnya berinvestasi itu? Nah, investasi menjadi sangat penting dalam kehidupan ekonomi modern karena dapat membantu seseorang mencapai tujuan keuangannya di masa depannya. Jadi kemarin Bapak beli rumah hanya menjual beberapa emas saja. Harga rumahnya 800 juta, ya. Hanya nggak nyampe 100 gram mungkin sudah dapat rumah, ya. Selain itu, investasi juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dana yang diinvestasikan oleh masyarakat akan digunakan oleh perusahaan untuk memperluas usaha, meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yaitu tadi diinvestasikan ke perusahaan, mendapatkan dividennya. Yang ketiga, investasi juga dapat membantu masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi karena investasi yang baik mampu memberikan perlindungan terhadap inflasi dan penurunan nilai uang. Jadi kalau kita
meletakkan uang kita di deposito, ya, itu juga akan mendapatkan bagi hasil kalau di syariah. Ya. Kalau di konven akan mendapatkan bunga. Ya. Tapi kan kita belajar tentang apa ini? Portofolio dan investasi toh. Nanti kita kaitkan dengan ekonomi Islam terakhir ya. Kemudian bagaimana sehingga kita dapat memutuskan untuk berinvestasi? Nah, itu bingung toh, bingung. Mau investasi apa ini? Ya? Bagaimana cara memutuskan ini? Mau berinvestasi di bank syariah atau berinvestasi di perusahaan atau berinvestasi membeli tanah? Nah, ini ya, bingung. Kasih keputusan mas, dibantu itu mbaknya itu bingung. Keputusan investasi merupakan keputusan yang berkaitan dengan penempatan dana pada berbagai aset investasi dengan harapan memperoleh keuntungan optimal di masa depan. Ya. Di investasi di emas boleh, berinvestasi di tanah, bangunan, beli rumah boleh. Nanti setelah 5 tahun dijual. Ya. Beli rumah yang sederhana, kemudian kita renov sedikit, kemudian kita jual, ya boleh berinvestasi di apa saja, yang intinya akhirnya kita akan memperoleh keuntungan yang optimal, ya. Kemudian faktor utama ini yang harus kita perhatikan dalam memutuskan untuk berinvestasi. Yang pertama adalah return, keuntungan. Return itu balik modal, ya, keuntungan. Return merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh investor dari investasi yang dilakukan. Semakin tinggi return yang diharapkan, maka semakin besar keuntungan yang akan diterima investor, ya. Jadi kalau kita investasi, kita dinamakan investor, oke? Yang kedua, risk atau risiko. Risk atau risiko merupakan kemungkinan terjadinya kerugian akibat investasi yang dilakukan. Risiko dapat muncul karena perubahan kondisi pasar, ekonomi, politik, maupun faktor internal perusahaan. Jadi kalau rugi, ya kita nggak dapat apa-apa. Ya. Untung balik modal aja udah untung, ya. Hubungan antara return dan risiko bersifat trade-off, artinya semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor, ya. Namanya trade-off-nya. Jadi hubungan antara return dan risiko, keuntungan dan risiko, semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, semakin besar pula risikonya. Makanya hati-hati. Cari tempat yang aman untuk berinvestasi. Di STIS Riyadul Jannah, di bawah naungan dari Pondok Pesantren Riyadul Jannah, banyak ada tempat-tempat untuk berinvestasi. Di antaranya berinvestasi dalam hal perikanan, terus dalam pertanian, kemudian berinvestasi dalam perkebunan seperti yang ada di Kalimantan, ya. Kemudian berinvestasi di rumah makan, banyak di tempat di STIS Riyadul Jannah, banyak peluang-peluang tempat-tempat yang aman untuk berinvestasi. Proses keputusan investasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama menentukan tujuan investasi. Tujuannya untuk apa dulu? Untuk pendidikan kah? Untuk kesehatan kah? Untuk keuntungan kah? Ya. Kemudian menentukan tingkat risiko yang mampu ditanggung. Seperti tadi, semakin besar keuntungannya, risikonya juga semakin besar. Tapi jangan ikut
investasi bodongnya itu jelas sudah akan mengalami kebangkrutan kalau investasinya bodongnya. Ada namanya tapi tidak ada barangnya. Apa itu namanya? Emas logam. Investasi di emas tuh, emas apa namanya? Ya, lamtam. Emas batangan itu dulu ada dulu tuh. Cuma bawa fotonya toh, bawa sertifikatnya toh, barangnya nggak ada. Hati-hati. Ada juga di investasi namanya dulu POMAS, pohon emas, itu juga bodongnya. Ada lagi investasi apa lagi ya yang kemarin lagi booming itu, banyak, pokoknya hati-hati ya. Tanya pada ahlinya, tanya pada ahlinya. Kemudian memilih jenis aset investasi, ya boleh emas, boleh saham, terserah ya. Yang keempat, melakukan analisis terhadap investasi, yang nggak usah terlalu ini, tergantung kita trustnya, keyakinannya terhadap orang atau barang yang kita yakini. Kalau kita mau beli emas, sudah investasi berupa emas saja. Kalau kita menanamkan modal, yang penting kita yakin pada seseorang yang kita amanah itu, ya sudah, bismillah saja ya. Kemudian membentuk portofolio investasi, ya seperti saham-saham tadi. Yang keenam, mengevaluasi hasil investasi secara berkala. Ya, mengevaluasinya kalau sesuai dengan peraturan yang ada di perbankan misalnya, itu bisa setiap bulan. Kalau berada di perusahaan itu setiap tahun kita harus tahu pembukuannya ya, neracanya kita harus paham. Kemudian bagaimana cara melakukan investasi? Caranya dengan dua hal ya, Mas. Dua cara, Mas. Gitu. Cara melakukan investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung ya. Langsung, Mas, kalau udah cocok, jodoh, langsung dilamar ya. Kalau belum tahu bebet bobot bibitnya, ya masih nanya-nanya dulu. Tidak usah langsung dilamar, ditanyakan dulu ya, harus tahu ya. Keluarganya, keturunannya siapa, cantik hendaknya, cacat hendaknya ya, soleh hendaknya, kaya hendaknya. Tapi yang kata Rasulullah, kita harus milih karena agamanya. Oke. Apa sih investasi langsung itu? Investasi langsung adalah investasi yang dilakukan secara langsung oleh investor dengan membeli aset keuangan atau aset real tertentu. Contohnya membeli saham perusahaan, membeli obligasi, membeli emas, membeli properti, rumah, ruko, kos-kosan ya. Investor secara langsung menentukan aset yang akan dibeli serta menanggung seluruh risiko dan keuntungan dari investasi ya. Itu investasi langsung. Kemudian yang kedua yaitu investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung adalah investasi yang dilakukan melalui lembaga atau perusahaan investasi yang mengelola dana investor. Contohnya reksadana, dana pensiun, perusahaan investasi. Apa contohnya, Mas? Perusahaan investasi itu. Reksadana dulu, reksadana. Apa reksadana itu? Reksadana. Kemarin pasti kan? Pasti diajari kemarin keuangan kan? Apa reksadana? Wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian yang diinvestasikan dalam portofolio efek dan manajer investasi. Oke.
Contohnya apa contohnya? Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang yang real. Contohnya beli rumah. Ayo patungan deh, kita beli rumah, kemudian kita renov sedikit, kemudian kita jual, boleh. Atau patungan untuk beli saham. Saham ini butuh 1 M ya. 1 M dapat satu saham. Ayo kita patungan 500-an, boleh. Kemudian beli obligasi, boleh. Pokoknya patungan ya, sistem patungan. Dalam investasi tidak langsung, investor menyerahkan pengelolaan dana kepada manajer investasi profesional. Jadi kalau di apa ya? Kalau di sosial itu ini apa? Kayak wakaf gitu ya, kayak wakaf. Kalau sosial itu wakaf ya. Jadi ada wakaf patungan ya tuh. Ayo kita membangun sekolah, kan? Sekolah gratis. Kita mengumpulkan dana wakaf ya. Jadi uang melalui uang nanti kita wakafkan ke lembaga pendidikan. Itu kalau di sosial keagamaan ya. Kemudian mengapa harus pakai ahlinya? Mengapa investor berinvestasi melalui perusahaan investasi? Ini kan ahlinya ya. Kalau nggak ahlinya jangan ya. Investor bersedia berinvestasi melalui perusahaan investasi walaupun harus membayar sejumlah komisi karena perusahaan investasi menawarkan nilai tambah melalui portofolio yang dikelolanya. Pastinya mereka kan juga butuh dana, butuh keuntungan juga, bagi hasil juga. Jadi investor membeli portofolio yang ditawarkan perusahaan investasi khususnya karena beberapa alasan. Yang pertama, karena investor itu keterbatasan waktu. Jadi mau ikut andil dalam bisnis itu nggak bisa karena pekerjaannya yang sibuk. Kemudian kurangnya keahlian investor dalam membentuk portofolio investasi yang optimal ya. Jadi nggak ahlinya. Kalau nggak ahlinya ya sudahlah, ikut saja ya. Dan yang ketiga, keterbatasan dana yang dimiliki investor sehingga sulit melakukan diversifikasi sendiri. Jadi lebih baik patungan ya, agar perusahaan investasi yang mengelolanya. Kita tinggal nunggu pembagian hasilnya. Kemudian jenis-jenis perusahaan investasi. Ada 4 nih contohnya nih ya. Perusahaan investasi yang menawarkan portofolionya dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama closed end investment company, perusahaan investasi tertutup yang menjual sejumlah saham tertentu kepada investor dan saham tersebut diperdagangkan di pasar modal. Jadi misalkan pernah main ini ya, bursa saham, pernah? Belum? Kalau kalian off maksudnya pertemuannya offline, langsung di kampus, langsung kita praktek. Belum dapat ini ya, apa itu? Cara-cara beli saham, menjual saham, bursa efek, belum ya? Belum diajari ya? Belum. Belum, Ustaz. Kenapa? Belum. Belum atau nggak dapat ini? Ya kalau nggak dapat Ustaz kasih aja nanti Ustaz. Itu butuh 1 semester itu. Jadi sama, misalkan seperti PT Philip Morris, rokok, produksinya apa, Marlboro misalkan. Biasanya perusahaan-perusahaan TBK terbuka itu akan mengeluarkan sahamnya dan mereka yang mengelolanya gitu loh ya.
Yang kedua, open end investment company. Yang tadi closed, yang sekarang open, perusahaan investasi terbuka, yang menjual dan membeli kembali saham atau unit penyertaannya kepada investor secara langsung. Jadi ada company itu ada TBK, ada yang tertutup, ya. Jadi misalkan seperti ya bursa saham itu. Jadi kapan kita itu beli, kapan kita menjualnya, seperti apa ya? Kalau kata para ulama, ada sebagian mengharamkan, ada sebagian membolehkan, ya. Jual beli saham itu loh, di bursa efek itu loh. Kemudian unit investment trust, perusahaan investasi yang membentuk portofolio tetap dan tidak aktif diperdagangkan selama periode tertentu. Jadi nggak diperdagangkan, nggak diperdagangkan di umum. Kemudian yang terakhir, manajemen investment, yaitu lembaga profesional yang mengelola dana investor dalam berbagai instrumen investasi untuk memperoleh keuntungan optimal. Boleh juga kita patungan sendiri, boleh teman-teman alumni nanti sumbangan 100 jutaan ya. Alumni dari STIS Riyadul Jannah nanti sumbangan 100 jutaan ya. Nanti Bapak yang akan memanagenya ya. Kalau ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti 500. Oh, sama Bapak 6 berarti 600. 600 itu kalau kita investkan ke kelapa sawit misalkan, itu keuntungannya 12 juta tiap bulan. Tiap bulan ya. Jadi kalau kita punya uang 600, keuntungannya kurang lebih 12 juta. Jadi kalian yang nyumbang yang 100-an itu dapat 2 jutaan tiap bulan. Jadi kalau kalian punya uang 100 juta, kalian sudah mendapatkan 2 juta tiap bulan ya. Kalau saya yang ngelola ya. Kemudian kita masuk pada aset-aset investasi ya. Aset-aset investasi. Dalam kegiatan belajar 2 ini kita akan membahas tentang berbagai aset investasi yang terdapat di pasar uang, pasar modal, dan juga pasar turunan ya. Tinggal dikit ya. Tinggal dikit saja. Oke, kita akan masuk ke pasar uang. Aset pasar uang merupakan instrumen investasi jangka pendek yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dan risiko relatif rendah. Contoh aset pasar uang ini adalah SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, deposito berjangka, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Yang ketiga, surat berharga pasar uang. Yang keempat, commercial paper. Dan yang kelima, treasury bill. Bill itu apa ya? Ya bill. Ada yang tahu bill? Hah? Kalau ke restoran minta billnya dong. Itu pembelian itu. Betul. Betul. Pasar uang biasanya digunakan untuk investasi jangka pendek dan pengelolaan likuiditas. Ya. Jadi mentok ya, pendek-pendeknya kalau kemarin di BRI itu ditawari per 3 bulan, per 3 bulan sekian. Kalau 6 bulan sekian, kalau 1 tahun sekian. Sudah ada rumusnya masing-masing. Kemudian senang ya kalau bicara investasi ya. Kalau kita bicara investasi itu, kita itu seolah-olah sudah menjadi orang yang kaya raya loh. Ini belajar investasi ini berarti kita dengan tidak langsung atau tidak langsung bermohon sama Allah agar kita dikaya rayakan dan dermawan. Amin. Oke.
Ya, ini aset pasar modal, ada obligasi, sekuritas ekuitas, saham preferen, dan saham biasa. Ya. Nah, biar kalian tahu apa sih obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dengan kewajiban membayar bunga dan pokok utang pada waktu tertentu. Yang kedua, sekuritas ekuitas merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Yang ketiga, saham preferen merupakan saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya, terutama dalam pembagian dividen. Ya. Yang keempat, saham biasa merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang memberikan hak kepada investor atas keuntungan perusahaan melalui dividen dan capital gain. Ya. Nanti kalian klik di Google contoh obligasi, ya. Contoh sekuritas, contoh saham preferen, contoh saham biasa. Nanti kalian buat clipping biar paham dan tidak lupa. Ya. Yang ketiga yaitu aset pasar turunan. Aset pasar turunan atau derivatif ini merupakan instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari aset lain sebagai aset dasar atau underlying aset. Ya, yang pertama adalah opsi atau option. Opsi merupakan hak untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, waran. Waran merupakan hak untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu di masa depan. Yang ketiga, LEPS. LEPS ini singkatan dari Long Term Equity Anticipation Securities. Ya, merupakan opsi jangka panjang dengan masa berlaku lebih panjang dibandingkan opsi biasa. Yang terakhir, futures, yaitu merupakan kontrak untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di masa yang akan datang. Ini berkaitan dengan perusahaan. Jadi kalau kalian nanti pada waktu PKL, ya, kalau bisa kalian PKL-nya itu di perusahaan yang berkaitan dengan aset pasar turunan, ya, kalau bisa. Perusahaan apa ya? Pasar modal. Pasar modal. Apa ya di sini tuh? Ada yang jual beli saham. Ada orang yang menawarkan, ayo aku nanti yang akan mengelola uangnya, nanti aku main di bursa efek jual beli ini. Boleh, biar kalian tahu juga, nggak usah banyak-banyak, ikut aja yang 100.000, ya. Nanti setelah beli sahamnya yang 50.000, dapat 2 saham nih. Kemudian tatkala harga saham itu naik, dijual, laku per sahamnya 75.000 misalkan. Jadi kalau 2 saham dijual pada saat harga naik, punya keuntungan 50.000. Boleh nggak apa-apa. Agar tahu kayak apa sih jual beli di pasar saham, boleh nggak apa-apa. Ada lembaga atau perusahaan yang memang menerima uang dari kita untuk diinvestasikan kepada mereka dan mereka yang mengelolanya. Nah, ini udah terakhir ini di Amerika Serikat. Pasar futures selain menyediakan aset komoditas juga menyediakan aset turunan keuangan. Aset turunan keuangan yang diperjualbelikan antara lain suku bunga, nilai tukar mata uang asing, indeks saham ya. Nanti kalau kalian mau cari di daerah kalian itu indeks saham perusahaan apa, coba di searching ya di Google-nya. Oke, ini sudah masuk terakhir. Kita masuk pada latihan soal. Ini dijawab sekarang atau PR ini? Dijawab sekarang atau PR? PR ya, ini PR aja.
PR yang pertama, jelaskan pengertian investasi. Yang kedua, mengapa investasi penting dilakukan. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor utama dalam keputusan investasi. Yang keempat, jelaskan perbedaan investasi langsung dan tidak langsung. Yang kelima, sebutkan macam-macam aset pasar modal, ya, gampang. Gak usah panjang-panjang, singkat aja, 1 lembar selesai, ya. Ditulis tangan boleh, diketik boleh, ya. Nggak usah ini, nggak usah searching di Google, nggak usah. Nanti videonya di setel lagi lah, sudah jelas, ya. Videonya aja di setel, biar viral. VIP vape, ya. Nanti dapat uang. Kemudian kita masuk pada pilihan ganda, ya. Yang pertama, kegiatan penanaman dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan disebut apa? Investasi. Pinter. Yang kedua, faktor utama dalam keputusan investasi adalah Resiko dan return. Risiko dan return. Oke. Pinter. Yang ketiga, investasi melalui reksadana termasuk investasi reksadana. Tidak langsung, pinter. Kemudian yang keempat tadi, obligasi. Oh, surat utang jangka panjang disebut obligasi. Oke. Yang kelima, instrumen derivatif yang memberikan hak membeli saham pada harga tertentu disebut Instrumen future bukan. Waran. Oke, ya. Oke, pinter semua sudah, ya. Oke. Kita jumpa lagi sesi kedua, ya. Masih kurang 8, ya. 8 kali pertemuan. Yang sergap besok jam 2 TED, ya. Kalau jam 2 TED berarti kalian itu masuknya jam 1 TED, ya. Jadi dosen sebelumnya siapa kok tadi? Pak Fikri, ya. Pak Fikri jangan sampai nunggu lama, ya. Jadi jam 1 kurang 5 sudah masuk, ya. Jadi jam 1 TED sudah mulai. Nanti selesainya jam 2 TED. Jam 2 saya langsung masuk, ya. Tadi saya juga lambat di kelas 1-nya. Masuknya itu jam 1:20. Nah, itu akhirnya lambat masuk ke sesi kedua, ya. Oke. Mudah doh berinvestasi toh. Belajar investasi ini sebuah doa secara tidak langsung agar kita menjadi pengusaha yang sukses, ya. Menjadi seorang muslim yang kuat dalam ekonomi. Udah kuat akalnya, kuat ekonominya, dan kuat jiwa dan raganya. Oke. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi investor yang amanah, ya. Menjadi investor yang dermawan, menjadi seorang pengusaha yang kaya raya dan juga dermawan. Kita berdoa, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.